Oke, kita sudah lama tidak membahas ya gimana sih progres pemain-pemain abroad dari timnas Indonesia. Ada banyak ya, ada Martin Paes, Emil ya, 2 kiper yang main di luar. Lalu ada Jordi Amat, Ceise, Silgers, Abner, Sandy Walsh, Liano, Kevin Dix, Arhan, Snowy, Verdonk, Shen, Nathan, Tom Hai, Joe Pelupesi, Ivar, Marcelino, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Oleh Romini. Dan ini belum termasuk pemain abroad yang tidak masuk di skuad timnas ya. Ada Sadil Ramdhani, ada Elman Baget, lalu ada juga yang namanya Ronaldo Kuate. Nah itu tidak kita bahas di sini ya. Kita bahas yang mayoritas sering main di timnas ya. Kita bahas dari Martin Paes sendiri setelah lawan Bahrain, dia kembali ke klubnya dan dia udah main 4 match. 4 match di mana 2 hasil imbang ya, 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 kemenangan. Match terakhir tanggal 20 hari Minggu itu lawan Minnesota United, pas clean sheet tapi klubnya juga nggak bisa menang, 0-0 ya. Terus Emil, ini 3 match sebelum setelah FIFA Matchday 2 menang, 1 kalah ya. Emil ini, main di Como cuman lagi dipinjamkan ya, lagi dipinjamkan ke Serie B yaitu di Palermo, di mana kondisinya Palermo ini sekarang berada di ada di rank 7, match terakhir mereka kalah, 5-3 ya, sorry 2-1 lawan Bari. Sebelumnya mereka menang 5-3 lawan Sassuolo, dan dia bisa dikatakan main terus ya. Oke, itu dari kiper itu karena kalau ada lagi aslinya satu kiper yaitu Cyrus Margono yang juga abroad ya. Kita tidak bahas. Oke, di back ada Jordi Amat. Nah ini Jordi Amat setelah FIFA Matchday ini hanya main 1 match. Dan bahkan 2 match terakhir nih Jordi ini absen dia. Absen dan sekarang JDT udah menjadi juara 11 kali berturut-turut atau 10 kali berturut-turut ya. Ini menunjukkan bahwa JDT sangat superior di Liga Malaysia. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak JDT nggak coba untuk pindah ya yang liga yang lebih kompetitif. Thailand mungkin misalnya, ya sih. Kalau saya ya. Kalau banyak yang mengatakan kenapa nggak coba pindah ke Liga Konoha dan lain ya, yang malah penurunan. Penurunan dalam artian secara segi profesional ya menurut saya, karena di Liga Konoha itu banyak ya, entah itu perizinan dan yang lain, ya lebih stabil pasti di Thailand sih, top liga di ASEAN menurut saya. Oke, terus selanjutnya adalah kapten kita timnas, Bang Jaid. Jaid Ises 4 match, main full, 1 menang, 2 draw, dan 1 kalah. Match terakhir lawan Empoli itu sayang banget ya, karena kalau dia bersama Venezia bisa menang, kalau Venezia itu keluar dari zona degradasi ya. Tapi ini peluangnya masih ada untuk, keluar dari zona degradasi, masih ada. Jadi kita lihat ya nanti seperti apa Bang J ya, itu sih. Eee, terus kalau kita lihat, Hilgers 3 match, 2 draw, 1 kalah. Bahkan, kalau kita lihat match, dia belum, menurut saya belum fit 100% ya dengan habis cedera nggak main lawan Bahrain. Oke, Hapner masih aktif main tapi di U21, 1 draw dan 2 kalah. Hapner oke, masih oke lah ya, dibanding beberapa pemain abroad lainnya. Sandy Walsh, 2 loss, tapi setelahnya itu, 2 match setelah FIFA Matchday itu dia main, Sandy, di Yokohama Marinos tapi kalah semuanya, Sandy. Tapi setelahnya absen 5 match. Nah ini sebuah penurunan performa menurut saya. Terus Eliano 2 match terakhir, eee, setelah FIFA Matchday dia main 2 match, tapi sebagai pengganti. So far dan terakhir lawan FC20 dia awal babak kedua jadi pengganti di wing sayap ya, di back sayap ya. Padahal di match terakhir lawan Bahrain dan di lawan Australia dia lebih main di depan. Oke. Kabar yang buruk, Kevin Dix cedera, jadi, bahkan
digadang-gadang akan mengakhiri musim ini ya. Pertanyaannya bisa nggak dia main lawan China dan Jepang nanti di Juni. Kita lihat semoga dia, comeback stronger ya, bisa cepat recovery juga. Oke, selanjutnya Arhan. Arhan ini sering, eee, main, tapi match terakhir dia nggak main lawan Muangthong United, tapi sebelumnya dia assist. Bagus sih, itu sih. Terus Asnawi Mangkualam dia juga main terus, tapi match terakhir lawan Nongbua FC nggak main juga. Jadi 2 wing ini menurut saya di Liga Thailand, liga terbaik di ASEAN, punya menit play yang bagus ya. Ini hal yang bagus terutama Arhan ya, karena di pro sebelumnya ya, Tokyo Verdy, Suwon FC, dia tidak punya menit play dan Arhan akhirnya di sini di, klubnya di Thailand dapat menit. Bagus sih, karir yang oke, semoga musim depan juga lebih oke lagi. Verdong main terus, menurut saya, ini salah satu pemain obor kita yang paling konsisten ya. Kalau, secara keseluruhan main di klub dan juga timnas nih menurut saya pemain yang paling konsisten. Verdong ini 1 menang, 1 draw, 1 kalah. It's okay tapi main terus 90 menit. Terus Shane Patinama dia banyak gak main dan dia yang sekarang lagi cedera. Terakhir main itu Februari, itu pun mainnya under 15 menit ya. Menurut saya salah satu pemain naturalis abot yang menit play-nya sangat berkurang jauh, itu ya Shane Patinama dan Jordi Amat sih, itu sih. Kalau dia pengen masuk ke timnas lagi ya menurut saya harus, pindah klub sih, better pindah klub sih. Oke, Nathan Choon ini juga lama nggak main, kontrak sampai 2026 di Swansea, better kalau menurut saya pindah aja sih, dibandingkan, mmm, cadangan terus nggak dapat menit play, sentuhannya kurang gitu. Oke, selanjutnya Tom Hai, dia main terus untuk klubnya Almer City, tapi diambang degradasi klubnya. Untungnya dia dikontrak hanya 1 musim, jadi kalaupun degradasi dia bisa cabut, bisa pindah tetap di Eredivisie sih better. Pokoknya di top league lah ya, di mana pun dia pindah. Oke, lanjut ke João Pelupessy. Ini salah satu pemain bagus menurut saya, debutan waktu lawan Bahrain juga oke di timnas, 2 menang, 2 kalah. Ini klubnya sama kayak Shane Patinama di divisi 2 Belgia, di tengah-tengah sih. Bagus sih juga main rutin juga ya. Terus Ivar Jenner main di U21 FC Utrecht, beberapa match dia dengan main, tapi kalau 3 match terakhir waktu dia main ya 1 draw dan 2 kalah, tapi dia main 90 menit. Ivar ini pemain yang oke, terus masih muda, masih dapat menit play yang oke, masih layak. Tapi kalau ada tawaran pindah ke divisi 2 atau divisi 2 lah ya, tapi tim utama dan punya menit play, gak ada salahnya si Ivar buat cabut sih. Karena menurut saya Ivar nih salah satu pemain muda yang punya bakat sih. Dia Nathan tuh masih oke sih, masih cerah, kan masih muda ya. Marcelino juga nggak main, is oke musim pertama. Dan Struijk ya, dia pindah, kalau nggak salah loan ya ke Brisbane, tapi malah nggak main nih. Ini menurut saya penurunan tarik sih dari Struijk ya di Australia ya. Dia terpindah cari klub yang lebih oke lagi sih kalau menurut saya. Struijk ini juga sama, sayap, winger, tapi dia bisa cari ruang. Menit bermain yang cukup ini yang perlu didapatkan oleh Rafael Struijk sih, itu sih. Ragnar juga nggak main, tapi dia nggak main karena cedera, bukan karena cedera, lebih ke karena sakit ya, sakit, masih banyak simpang siur, ini sakitnya apa masih belum tahu, tapi masih absen ya, gitu. Oleh ini match terakhir cuma di backs aja, cuman ini musim pertama dia baru ditransfer tengah musim ya oleh Oxford, jadi adaptasi di Inggris wajar. Semoga tetap dapat menit play sedikit-sedikit lah ya di Oxford United, jadi sentuhannya nggak hilang. Karena dia lagi top kondisinya waktu di timnas, lawan Australia dia bobol, lawan Bahrain dia bobol. Jadi secara mentality ini pemain oke banget untuk di timnas Indonesia. Tinggal dia semoga sering dapat menit bermain di klubnya ya di Oxford United biar sentuhannya nggak hilang. Itu aja sih. Sama ini kalau melihat dari susunan pemain ini hanya beberapa pemain yang punya menit play yang oke,
dan mainnya juga berkontribusi ya. Satu, Tom Hai jelas sangat berkontribusi, Joe Pelupesi juga berkontribusi di klubnya. 2 pemain ini kalau di tengah. Lalu kalau di back, Arhan dan Asnawi oke, tapi yang vital ya Verdonk sama Bang Jai ya. Punya peran yang penting. Hilgers ya, punya peran penting juga, cuman Hilgers ini posisinya kalau main di timnas kan mungkin adaptasi cuacanya dia, kurang adaptif sih. That's why dia sering cedera kalau main di timnas sih. Tuh Kevin Dix ini juga punya peran penting tapi ya lebih cedera. Martin Kas dan Emil juga punya peran penting sih. Nah ini pertanyaannya adalah beberapa pemain yang cedera ya kayak Shane Patinama, lalu ada Vin Dix, ada Ragnar Oratmangun, ada terus ya itu Ragnar Oratmangun. 3 pemain ini menurut saya Kevin Dix, Shane Patinama, dan juga Ragnar Oratmangun ini kan lagi cedera ya. Pertanyaannya bisa nggak mereka comeback, cepat recovery lah ya biar bisa main di Juni nanti, ini pertanyaannya. Ditambah banyak pemain juga yang nggak dapat menit play kayak Nathan, Marcelino, Rafael Struijk. Ini kan juga kasihan ya ke pemainnya karena dia nggak dapat sentuhan, nggak dapat feel-nya. Terutama Nathan, dia lama banget dia nggak main. Di timnas pun juga sama. Takutnya ya kalau dia dibutuhkan, apalagi siapa, Tom Hai atau Joe Pelupesi absen, ya bisa gantiin sih, itu PR-nya sih. Itu semoga mereka bisa dapat menit bermain yang cukup dan menunjukkan yang terbaik. Itu sih. Dan ya, 2 pemain yang masih konsisten ya tetap ya Verdonk dan JICES. Dan juga klubnya ini kan rawan degradasi ya, JICES sama klubnya Tom Hai Almer City. Kalaupun harus terdegradasi, semoga JICES dan juga Tom Hai tetap main di top tier lah ya. Entah itu Tom Hai stay di Eredivisie atau JICES stay di Serie A, dia tetap berada di top league ya. Jadi dan pindah klub dan dapatkan menit play bermain cukup. Kalau JICES banyak tawaran sih dari Bulognya, rumornya ada 2 Milan juga rumornya. Nah ini jadi Juve juga digadang-gadang ya, tapi kita lihat nanti siapa yang akan dipilih kalaupun benar Venezia akan degradasi. Kalau saya better Bologna sih, daripada langsung ke top 2 Milan nih, karena pasti dari segi tekanan, pressure itu akan mempengaruhi sih. Itu sih, jadi perlahan aja, perlahan. Jadi itu, ya semoga semuanya dapat menit bermain yang cukup dan terus meningkatkan performanya.